Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Juneko Ismara, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Gadang 2 Kota Banjarmasin. Kali ini saya akan membuat koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Bersama fasilitator Bapak Beni Sumarna Sawat Parsaulian MPD dan Ibu pengajar praktek Ibu Parida Aryani SPD. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti berikut ini. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, dan yang terakhir segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, kelima, guru sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol, guru diharapkan mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, dan dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas atau berhasil pada diri sendiri. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di sekitar lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Ada 3 komponen dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan siswa akan memperbaiki hubungan dengan siswa. Menanyakan keyakinan. Siswa akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Siswa mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Keterkaitan budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, juga visi guru penggerak adalah sebagai berikut. Budaya positif dikaitkan dengan filosofi KHD. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid, menuntun dan sesuai dengan kodrat murid. Budaya positif dikaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai 5 guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif yang dikaitkan dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak, terbentuknya budaya positif
agar sekolah nyaman, aman, dan berpihak pada murid, dan dapat terwujud dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif ini. Pemahaman ini akan saya terapkan atau aplikasikan ke dalam lingkungan sekolah dan akan saya tularkan ke teman sejawat rekan guru-guru di sekolah. Dan hal yang menarik bagi saya adalah adanya keterkaitan antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap pada murid, dan yang juga menjadi di luar dugaan bagi saya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul 1.4 ini? Perubahan yang terjadi pada saya adalah, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah selama ini kuranglah tepat, yaitu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah pada siswa. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah dengan segitiga restitusi. Selanjutnya, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah Anda? Saya menangani siswa yang meminta uang kepada temannya dengan agak memaksa, dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangatlah senang karena dapat menangani masalah dengan segitiga restitusi dan juga termotivasi untuk terus dapat memperbaiki diri saya sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan hal yang perlu diperbaiki adalah posisi seorang guru haruslah sebagai posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan siswa, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi apakah yang sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan, dan saya sangat kecewa akan hal itu. Namun, setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya tentu menjadi bangga dan senang. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya rasa saya pernah melakukan segitiga restitusi, namun mungkin hanya sebatas di tahapan pertama saja melakukannya, yaitu pada tahap menstabilkan identitas, dengan menanyakan tentang permasalahan yang dialami siswa, dan memberi penguatan berupa pertanyaan bahwa setiap manusia tidak ada yang sempurna, pasti pernah berbuat suatu kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di dalam lingkungan kelas maupun di dalam lingkungan sekolah? Menurut saya, hal yang penting dilakukan dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan lainnya. Demikian pemaparan dari saya. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua. Kita tagarak, lajui bagarak, dan ayo manggarakan.